warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Propstart CLO 1 akan menjelaskan tentang hasil pengukuran statistik kami dari pendapatan Warkop Palasari, dan akan lanjut oleh rekan-rekan saya. Di sini ada flowchart. Di yang pertama itu kita mulai atau start. Lalu yang kedua itu menentukan narasumber yang ingin diwawancara. Nah, kita menentukan dan atau memilih Warkop Palasari sebagai narasumber. Lanjut, setelah kita sudah memilih, kita membuat pertanyaan untuk wawancaranya kepada Warkop itu. Setelah itu baru kita melakukan wawancara terhadap pemilik dari Warkop itu. Setelah wawancara setelah itu kita menyusun makalah menggunakan data yang diperoleh. Setelah dari data yang diperoleh, melakukan konsultasi apakah perlu dilakukan revisi atau tidak. Nah, baru pindah. Kalau ada revisi, kita revisi, lalu kita pindah lagi dari ulang atau menyusun lagi dari revisi yang tersebut. Lalu setelah itu menyelesaikan masalah dan selesai atau end. Lanjut kepada teman saya. Ya, jadi setelah kita melakukan membuat flowchart, di sini juga kami menghitung central tendency dan variansi. Nah, untuk central tendency ini kan terdiri dari mean, median, modus, quartile, midrange, dan midrange. Nah, untuk meannya sendiri hasil yang didapat yaitu 1.018.683. Lalu mediannya yaitu 992.000. Lalu nilai modusnya itu adalah 1.109.000. Lalu di kuartilnya ya, jadi terdiri dari Q1, Q2, dan Q3. Nah, hasil dari Q1 sendiri yaitu adalah 909.875. Lalu Q2-nya yaitu 992.000. Lalu Q3-nya 1.109.000. Nah, selanjutnya itu ada midrange. Midrange-nya itu 1.047.000. Dan mid-range-nya yaitu 1.009.437. Nah, selanjutnya itu kita dapat measure of variance yang terdiri dari range, pengukuran range, IQR, SIQR, variansi, dan standar deviasi. Nah, untuk range-nya sendiri itu ya hasil yang didapat yaitu 568.000. Lalu IQR-nya yaitu 199.125 perak. Dan SIQR-nya itu 99.562,5. Nah, setelah itu kita hitung variansinya, hasil yang diperoleh yaitu 17.724.722. Nah, lalu yang terakhir kita menghitung standar deviasinya yaitu 133.032,7957. Ya, selanjutnya boleh dijelaskan.
Lanjut ke stem plot. Di sini stem plotnya ada 7. Yang stem pertama ada 7 dengan harga 700.000 dan lift 63 dan frekuensinya 1, dan kedua ada 800.000 dan yang pertama ada 19, kedua 67, 92 dan 93 dan frekuensinya 4. Yang ketiga ada 900, ada 904,5, ada 907,5, 908,5 dan 114 dan 48,5, 56, 83, 83,5, 86, 88, 96 dengan frekuensi 11. Lalu lift 10 dengan harga 1 juta, 3,5, 9, 23, 34, 49 dan 91 dengan frekuensi 6. Dan stem 11 dengan harga 1.100.000 dan lift 0909, 11, 16, 32 dan frekuensi 4. Dengan stem 12 atau harga 1.200.000 dan lift 394657 dan frekuensi 3. Dan terakhir stem 13 dengan harga 1.300.000 dan lift 31, yaitu frekuensi 1. Lanjut dengan rekan saya Alfianto. Nah, yang terakhir untuk box plotnya, yang pertama itu ada N atau bisa bilang total datanya ada 30 dan QI-nya ada 1.015.350 dan IQR-nya ada 194.625 dan one step-nya itu ada 291.938 dan two step-nya ada 583.875, main-nya ada 1.015.350, mediannya 992.000, min-nya ada 763.000, untuk max-nya 1.331.000, untuk WOF-nya ada 1.688.375, LOF 326.000, dan LIF-nya 617.938, Q1-nya 909.875, Q2 992.000, dan terakhir Q3 itu ada 1.104.500. Lalu terakhir kesimpulan, berdasarkan analisis dari hasil pengukuran yang kami lakukan, dapat disimpulkan sentral tendensi ditentukan menggunakan mean, modus, dan kuartil dari kuartil 1, 2, dan 3, dan mid range dan mid hing. Lalu yang kedua ada variasi dapat ditentukan menggunakan range, EQR, SEQR, dan S2 dan S. Yang ketiga ada data pendapatan jualan makanan dan minuman selama 30 hari di Warkop Palasari dapat dianalisis menggunakan stem plot dan box plot dan hasilnya menunjukkan bahwa data tersebut bersifat simetris. Mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.